Ya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita memuji Tuhan, kita rayakan kemenangan, kebangkitannya, membawa kemenangan bagi kita. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dia mati dan bangkit dan telah naik ke surga. Kita akan mengalami kebangkitan kemenangan sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kasih-Nya yang telah Dia nyatakan, pengorbanannya yang menebus dosa-dosa kita. Bahkan Dia dicambuk dan bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita semuanya. Karena kasih karunia Tuhan, kita juga dapat berkumpul saat sore hari ini. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang mulia. Kita menyembah Tuhan. Kita tidak dapat membalas kasih setia Tuhan. Kita tidak dapat membalas pengorbanannya selain daripada memuji dan menyembah Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, kami menyembah Tuhan. Engkau tidak pernah memandang masa lalu kami Tuhan, tapi Engkau pandang bagaimana kami datang untuk mengaku dosa kami dan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Karena dari rahim ibu kami, Engkau telah mengenal kami, Engkau yang menjadikan kami Tuhan, dan Engkau mengetahui apa yang kami alami saat ini Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu dan isi hatiku.
peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku, ku banggaku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalahku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku, banggaku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau telah mati dan bangkit.
telah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami Tuhan. Ini kami berserah dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami ada dalam kelemahan, ada sakit penyakit, ada penderitaan Tuhan, pilu-pilu-Mu telah menyembuhkan kami. Kami melewati hari-hari yang Kau izinkan kepada kami. Bagaimana pesan firman-Mu bahwa setiap orang yang mengikut Engkau harus memikul salib masing-masing Tuhan. Hamba dan hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami masing-masing memiliki salib yang harus kami pikul dalam mengikut Engkau Tuhan. Tuhan, namun kami percaya Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Segala dosa dan pelanggaran kami telah Engkau hapuskan ketika kami mengaku Tuhan. Mengaku dosa di hadapan-Mu dan memohon pengampunan-Mu. Engkau yang setia dan adil mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Bahkan memimpin kami dalam acara ibadah Zoom pada saat sore hari ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang memimpin pujian, juga yang berdoa, pembukaan, bahkan kesaksian-kesaksian hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan Engkau urapi dengan kuasa-Mu, terutama juga Tuhan hamba-Mu yang Engkau telah pilih, Engkau urapi menjadi saluran berkat daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati kami, menegur kami, mengoreksi kehidupan kami, dan menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Peralatan yang kami pakai semuanya Tuhan, kiranya Engkau jauhkan dari segala gangguan, dari segala kerusakan, bahkan jaringan juga Tuhan. Engkau jauhkan dari segala gangguan, bahkan saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang ingin masuk juga Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi Tuhan. Tuhan Engkau rapi juga pendoa syafaat, bahkan yang memimpin bincang-bincang sampai doa penutup Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu ambil alih semuanya Tuhan, sehingga kami dapat rasakan hadirat-Mu, berkat-Mu yang ada di dalam ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Tuhan berkati. Ya, kesaksian ini penting. Kesaksian ini memberikan kekuatan kepada kita. Silakan. Mungkin Pak itu ingin bersaksi, Pak Gary udah lama nggak nampak Pak Gary. Belum Pak Gary. Pastor Gary mau. Pastor Gary mau kesaksian. Ya, salam, saya Silakan. kamera, saya lagi on the way di jalan. Ya, saya memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memberikan kehidupan saya, memberikan kesempatan kedua kali untuk hidup. Di mana pada saat itu saya ada penyakit paru-paru dan pengenalan darah, dan satu penyakit yang tidak ada obatnya, kata dokter. Tetapi pada saat itu kejadian seperti ini Bapak Ibu Saudara, tanggal 20 Oktober saya vaksin kedua AstraZeneca, akhirnya saya batuk-batuk tanpa dahak seperti kena COVID. Tapi sebenarnya saya udah periksa ke dokter, saya bukan kena COVID. Karena kayak kecapean, akhirnya sepanjang 2 bulan itu saya drop tanggal 5 Januari, saya jatuh sakit dan saya nggak bisa jalan. Saya ke kamar mandi pun di kontrakan saya mesti tertatih-tatih. Mesti pelan-pelan, step by step, baru saya bisa ke kamar mandi untuk ke toilet, untuk pipis, atau untuk buang air besar. Jadi saya merasa kesakitan di dalam kontrakan saya sendiri. Tapi pada tanggal 5 Januari itu saya ditolong sama Bok Suyo, mantan dukun peramal yang terkenal, sebagai gembala saya dan juga kakak kandung saya, dan saya dirawat jalan di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dan pada saat itu Januari tanggal 5 sampai Februari saya dirawat jalan di rumah kakak saya dengan rutin minum obat paru-paru, pengentalan darah, minum antibiotik, minum obat saraf, jam 9 malam itu saya rutin. Dan itu
pola makan saya juga sempat 4 kali muntah, saya tolak. Akhirnya saya punya iman, Tuhan, aku nggak mau muntah lagi. Saya nggak mau membuang apa yang Tuhan sudah berikan, makanan yang sehat. Ternyata Tuhan buktikan bahwa saya tidak muntah lagi. Dan waktu kondisi saya sedang pemulihan seperti itu, rawat jalan, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan mimpi 2 kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia menyatakan, "Engkau tidak akan bersama aku. Masih banyak tugas yang akan menanti, amanat agung engkau lakukan, memberitakan kerajaan aku di antara semua bangsa-bangsa." Dan itu ingat ayat amanat agung, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku." Itu saya ingat banget sampai sekarang. 2 kali mimpi pada saat kondisi ada seorang dokter di RSPI Sulianti Suroso di daerah Sunter, rumah sakit virus. Saya check up sampai sekarang, kemarin saya baru check up. Dan itu menyatakan, ada dokter pria mengatakan bahwa Bapak kalau enggak di donor darah, dalam waktu beberapa hari Bapak akan meninggal. Saya shock dengan kakak kandung saya yang pertama. Saya nangis. Ya, saya cuma bilang, "Tuhan, kalau mau ambil, ambillah." Saya udah pasrah. Saya tahu bahwa, seperti kata Rasul Paulus, "Karena hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan." Saya ingat ayat itu. Kalau saya berakhir saat ini, Tuhan ambil, saya siap. Ternyata pada saat itu saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, saya minta donor darah langsung daripada Tuhan, darah Yesus yang mulia. Saya nggak perlu donor darah ke PMI, dan karena di PMI itu padat, tempatnya nggak ada, karena semuanya COVID, bulan Februari tanggal 1 itu kan Omikron sama Delta itu kan menguasai Jabodetabek ya. Karena rumah sakit Tarakan, Cipto, PMI, rumah sakit Pasar Rebo, Pasar Minggu, sampai rumah sakit terkenal pun itu full dengan pasien COVID, dan itu tidak boleh digabungkan dengan pasien penyakit bawaan seperti saya, diabetes dan paru-paru. Itu akan kena langsung, otomatis melalui udara akan kena langsung. Nah, ambil kesimpulan karena Bok Suyo memaksa saya untuk dirawat donor darah, keluarga tidak mau. Keluarga ya udah rawat di rumah aja, rawat jalan. Akhirnya dengan kondisi itu berat badan saya turun, Saudara. Yang waktu masih normal saya nggak sakit 80 kilo, ya kan? Akhirnya sekarang turun 48 kilo. Ternyata kondisi saya itu makannya, setelah muntah itu makan saya seperti orang rakus, Saudara. Saya makan 4 jam kemudian saya makan, ngemil. Dan disarankan dokter memang harus naikkan berat badan. Makan harus banyak. Makanan protein, makanan sayuran yang hijau itu tidak boleh semua dimakan. Kayak kacang panjang, kacang-kacangan, ataupun sayur singkong nggak boleh. Yang boleh sayur labu, bayam merah, terus kayak sayur yang lain yang mengakibatkan kaki saya seperti asam urat gitu loh. Dan makan buah-buahan, terutama buah naga untuk mengencerkan pengentalan darah saya. Dalam 3 poin itu saya hampir mati, Saudara. Kondisinya poinnya 17, yang harus mencapai 20 itu saya harus mati. Ternyata 17 itu masih diberikan kesempatan 3 poin itu untuk hidup saya kembali oleh Tuhan Yesus. Saya terkaget. Dijelaskan sama dokter paru, dokter darah juga seperti itu, dan iman saya bangkit. Saya baca Alkitab, saya ikut doa fajar, ikut dengar nyanyi di dalam pujian penyembahan dari Betani, dari CK7, Pak Niko, semuanya saya dengerin lewat headset. Dan pada saat itu saya minum obat saraf itu jam 9 malam, itu halusinasi. Karena seperti Bapak Ibu Saudara, seperti orang makan obat-obatan terlarang ya, kayak cimeng, kayak narkoba gitu. Dikasih obat saraf biar otak darah saya sempurna, dinetralisir lagi menjadi hal yang baru gitu loh. Dokter saraf seperti itu jam 9 malam, gue boleh telat. Kalau telat nanti diulangi dari bawah sampai seumur hidup. Obat saraf itu saya makan. Kalau obat paru, saya makan 4, sekarang dosisnya 3. Itu selama 6 bulan, dilihat. Kalau 6 bulan bagus, stop itu obat paru.
Jadi puji Tuhan saya rutin memakan obat itu. Cuma Yesus yang waktu itu katakan 2 kali dalam mimpi, dia datang menghampiri saya sampai saya nangis. Saya mengatakan, "Kak, saya masih diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kemuliaan Tuhan oleh kesaksian saya. Banyak orang lewat pujian saya ciptain lagu Yesus penyembuhku, Yesus pemuliku, diambil Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Sebarkan kepada orang-orang, lebih dari 70 orang komen di subscribe di channel saya Dave Smithmore. Jadi saya terberkati. Rencana kedepannya saya mau bikin live recording seperti NDC, lagu ciptaan saya dan suara saya. Dan itu bukan buat kesombongan saya tidak mencari popularitas seperti artis lain. Saya cuma jadi berkat di seluruh Indonesia terutama dan bangsa, lagu saya mendapatkan efek dampak yang luar biasa. Dan hingga sekarang saya masih rutin, Bapak Ibu Saudara doakan saya, karena saya sistem kekebalan tubuh saya sudah nggak ada lagi. Imun saya sudah tidak ada lagi. Rentan untuk kena COVID, iya pasti. Pilek, iya pasti. Jadi saya nggak boleh capek. Pikiran, fisik saya nggak boleh capek. Saya nggak boleh terlalu kerja keras dalam pikiran dan fisik saya. Disarankan dokter, happy, sukacita, nonton film yang komedi-komedi, ya kan. Membuat dampak dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, saya bisa berat badan sekarang naik 60 kilo. Kemarin diperiksa, check up kembali ke RSPI Sunter dan luar biasa 60 kilo dan itu masih ada setengah dari virus paru itu yang belum selesai. Saya masih ada kuman di dahaknya. Jadi saya perlu berjuang juga untuk tidak ada kuman di dalam dahak saya, karena cek dahak itu sama seperti ronsen ya. Ronsen sama cek darah itu sama. Jadi kuman-kuman di dalam tubuh kita bisa dideteksi dengan dahak. Ya, dalam 3 hari itu dia ada di labnya, lihat hasilnya, dan saya masih ada setengah kuman yang dalam tubuh saya, harus berjuang untuk melawannya. Puji Tuhan, berkat doa dari hamba Tuhan, dukungan moral, dukungan dana, mereka mensupport ke rekening saya. Bukan saya minta loh, teman-teman minta nomor rekening saya, dan itu puji Tuhan, saya hidup seorang sendiri. Papa mama saya udah meninggal, yatim piatu. Saya seorang hamba Tuhan yang dari 10 tahun lalu sudah hidup sebagai full timer, full heart melayani Tuhan, konseling, pastoral, semuanya saya layani jiwa-jiwa tanpa memandang bulu dari gereja mana. Dan puji Tuhan, hingga saya berdiri hingga saya saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak mau sombong lagi, tetap merendah hati, ketemu dengan pendeta-pendeta yang luar biasa, saya terberkati, saya ambil yang baik-baik aja, yang benar-benar di dalam diri mereka. Kalau hal kesombongan dari pendeta itu saya buang jauh-jauh. Jadi ambil firman-Nya, ambil kekuatannya, saya serap, saya belajar juga khotbah seperti apa, melayani Islam seperti apa, melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan secara apa. Dan sebelumnya saya adalah seorang debater 5 tahun yang lalu, saya bergerilya kepada orang-orang Islam. Saya sampai disantet, nggak kena disantet. Ilmu dari Kalimantan, dari mana, sampai melawan orang-orang Islam. Tetapi puji Tuhan ada beberapa jiwa yang diselamatkan karena mereka Muslim dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berjuang untuk hidup kita sendiri. Jangan pandang orang lain, kita harus sama dengan orang lain, dengan karunia lain. Tetapi tetap memiliki kerendahan hati, tugas kita amanat agung. Beritakan Injil, baik susah senang, baik kita diintimidasi sebagai minoritas, jangan takut. Mati pun kita akan masuk surga, saudara. Karena jaminannya itu kita mendapatkan mahkota, kita mendapatkan rumah yang besar yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke host. Ya, luar biasa kesaksiannya, Pendeta Gary ya. Memang kita kalau sedang mengalami hal seperti itu ya, kita harus tetap bertahan, tetap kuat ya, tetap andalkan Tuhan ya. Mati dan hidup kita ini kan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa ya, bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Amin. Ya. Saya percaya kalau seizin Tuhan, Pendeta Gary bisa sehat. Ayo layani Tuhan sungguh-sungguh ya. Terus semangat ya.
tulus menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa. Gitu ya. Saya kenal Gary juga udah lama ya, dari zamannya dengan pendeta ya, dengan full gospel, dengan pendeta Budi Aji Salim ya, luar biasa ya. Ada 10 tahun ya, tapi saya percaya kita terus semangat ya. Gary kalau jadi PL, waduh luar biasa. Orang bisa loncat-loncat tuh ya, karena semangatnya ya, luar biasa ya. Suaranya juga mantap, serak-serak basah ya. Luar biasa Pak, saya cuma alat aja. Amin. Thank you Gary, Tuhan berkati. Ada lagi yang mau kesaksian? Satu orang boleh? Mungkin Saya, Ibu. Pak. Ya silakan Ibu Christine Calvin. Shalom semuanya, selamat hari Paskah. Ya, selamat Paskah. Ya, selamat Paskah, Tuhan berkati. Dia menang atas maut dan olehnya kita beroleh keselamatan. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Mungkin Ibu Christine bisa bermain gitarnya, Bu Christine. Bersama gitar bisa? Tangan saya masih belum bisa untuk memainkan. Saya ada aksiden kemarin. Ya. Jadi yang saya mau katakan di sini, pujian ini rupanya saya berapa hari konser kan, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Dan Senin kemarin untuk di Prancis itu ada namanya Landipat. Landipat itu Senin libur ya. Landi itu Senin, pasca itu Tuhan yang lain supaya kita tutup mic-nya karena terganggu. Maaf. Jadi saudaraku yang kekasih, saya pujikan salah satu lagu ini di hari Minggu kemarin, di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya nyanyi ini, because he lives, I can face tomorrow. Dan ketika saya menyanyikan ini, saya berkesaksian, saya khotbah. Inti khotbah saya bahwa karena dia hidup, kita beroleh keselamatan. Karena dia hidup, sakit penyakit kita yang sudah ditanggungnya itu pasti sembuh. Dan rupanya, baik melalui Zoom dan onsite, saya kemudian mendapat telepon kemarin ya, salah satunya dari teman yang di Prancis. Saya tidak tahu kalau dia hadir di dalam waktu saya khotbah ya, karena di gereja kan banyak orang. Dia berkata begini, bolehkah ke rumah saya? Saya katakan, ada apa? Dia bilang, ke rumah saya. Saya akan membuat satu temuannya itu kesaksian. Oh oke. Akhirnya saya setujuin, kami ke rumahnya, dan dia katakan, you know, kemarin saya ikut ibadah karena saya mengatakan mungkin ini ibadah yang paling terakhir akan saya ikuti, karena hari Jumat dokter memvonis dia, bukan Jumat, Kamis, dokter memvonis dia bahwa dia punya hidup hanya tinggal ya paling banter itu paling 1 bulan ya, karena dia punya kanker stadium 4 dan sudah diambang-ambang kematian. Itu hasil kedokteran yang cukup mutakhir, yang mengatakan dia hanya punya harapan hidup satu bulan. Ke gereja, ketika saya mulai khotbah, saya sharing tentang bahwa dia hidup, ada pengharapan. Apa yang terjadi saudara, itu rupanya nancap di hatinya, dan dia katakan, saya akan pergi ke dokter hari Senin karena ada satu hal yang dia imani, bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa kita dan segala penyakit kita ditanggungnya, dan dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Dia pergi periksa saudara, dan dokter menyatakan dengan alat yang paling mutakhir bahwa loh, kok kanker kamu sepertinya menuju kepada kesembuhan. Di situ dia nangis, dan setelah itu dia langsung telepon saya, tolong datang ke rumah. Dia telepon saya jam 10 pagi dan kami ke rumahnya jam 12 siang. Nah itu salah satu. Malam tadi, malam di Prancis berarti pagi di Indonesia, jam 5 subuh, saya diundang untuk khotbah dan puji-pujian di salah satu komunitas namanya Genuine Worshipper of God. Saya di situ membicarakan lagi firman Tuhan, dan
ada satu wanita dari Singapura. Dia ini botak karena memang sudah stadium 4 ya, penyakit kankernya dia. Dia kanker paru-paru dan sudah stadium 4. Dari Singapura dia datang ke Indonesia dan mengatakan saya mau, dia pikir saya di Indonesia, ternyata saya kan di Prancis. Jadi saudara, apa yang dia lakukan, saya kaget sekali ketika dia tampil dengan pakai wig. Ya, dia pakai wig dan dia katakan wig ini agak mirip dengan rambut Ibu Christine. Dia bilang, saya terinspirasi dengan rambutnya Ibu Christine. Saya mau tetap hidup lagi. Dan dia beli 6 wig di Mangga 2 katanya ya. Kenapa dia terinspirasi? Karena dia bilang, ada beberapa khotbah-khotbah saya yang rupanya menyemangati dia untuk tetap hidup. Tadi ada salah satu yang dikatakan Pak Gary ya, bahwa jika kita hidup ini adalah hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi selama masih ada kesempatan, saya katakan waktu itu, teruslah melayani Tuhan apapun keadaanmu. Dokter boleh vonis ya bahwa hidup kita segera akan berakhir, tetapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan, melayani kehendaknya, Hizkia aja minta panjang umur dikasih kan. Nah, itu yang membuat dia terinspirasi dan puji Tuhan dia begitu sukacita ya. Saya sih puji Tuhannya karena bisa menginspirasi orang lain ya dengan rambut saya panjang, padahal kenapa saya panjang rambut, karena di sini potong rambut mahal pakai banget. Mahal pakai banget ya. Jadi saudaraku yang kekasih ya, saya biarkan aja, mending uang saya ke salon itu dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi dia hidup saudara, ada hari esok buat saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Christine Calvin. Luar biasa ya. Semangat terus ya. Memang kalau di luar negeri itu kalau potong rambut mikir dulu ya. Bisa nggak jadi terus. Saya juga pernah itu. Waktu ketika ke Singapura ya. Itu gunting rambut kan kalau di Jakarta 20.000 bisa ya. Itu 200.000 loh. Itu zamannya waktu dolar masih berapa itu, akhirnya nggak jadi cukur itu ya, mahal sekali itu, belum sampo-nya, belum apanya. Waduh, saya bilang repot kali ini. Apalagi kalau di sini kan kalau salon bisa tiduran gitu ya, kalau di sana begini, dalam keadaan begini kita dikeramas, digunting, waduh cepat sekali kerjanya ya. Memang benar kalau di luar negeri, katanya teman saya juga bilang, adik saya beneran pintar salon ya, pernah mau dibawa ke luar negeri untuk gunting rambut ya, tapi adik saya nggak mau ya. Adik saya tapi udah meninggal ya tahun kemarin ya. Itu memang benar, itu apa yang diceritakan Christine Calvin betul itu ya. Kalau kita ahli di gunting rambut, seharusnya kerja di luar negeri itu, uangnya bisa banyak nanti ya. Makasih Christine Calvin, Tuhan berkati. Silakan Pak Dirison, satu lagu. Nanti video yang saya titip itu ya, disetel setelah poin kedua ya. Ya, Pak. Poin kedua. Nanti selesai firman, nanti Pak Nikolas, saya ada titip lagu Pak Nikolas, nanti nyanyikan lagunya. Kuta Pandang dari gereja mana. Terima kasih Pak Derison. Di chat tadi ada permintaan Popong Pramana Sembiring, Ibu Karyani Sembiring, supaya kita doakan juga nanti. Dan juga terutama Pak. Ya, nanti doa syafaat itu Bu Messi boleh langsung doakan. Sama juga untuk ibadah besok nanti ditampilkan, Pak. Ya, kita berpuji kepada Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku.
nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Silakan buat tambahnya. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa Tuhan, yang mana Engkau selalu turut bekerja. Segala mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan, tapi karena kami percaya, yang urapi kami semua Tuhan, kami mau duduk diam mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar masuk di dalam hati dan pikiran kami, rema buat setiap kehidupan kami, dan kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, selingini Tuhan dari awal pengenalan hingga akhir. Kau jagai dengan malaikat terang-Mu, agar kami tidak menerawang kemana-mana Tuhan, tapi kami mau fokus mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom semua, ada sukacita? Coba Amin. tengok kanan kiri, semuanya ada sukacita nggak? Kalau ada sukacita, tolong videonya dibuka semua, ya. Jangan ditutup-tutupin ya. Kita ini sedang ibadah, ya. Harus fokus kepada ibadah. Amin. Hari ini tema saya adalah Unity in Christ, ya. Kesatuan dalam Kristus, ya. Memang tema ini kedengarannya biasa ya, tapi kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita di dalam kesatuan di dalam Kristus, dalam tubuh Kristus. Ya, kita ini nggak ada yang kebetulan ada di Link Family Ministry, dan saya percaya kita ini semua satu tubuh Kristus. Amin. Ya, oleh sebab itu kita harus mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk kita semua, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuk, mari kita buka ayatnya dulu ya. Saya biasa kasih pendahuluan dulu ya, untuk kita lebih lagi apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kita diberkati. Dikatakan, kita buka Efesus 3. Efesus 4 ayat 3-7. Efesus 4 ayat 3-7 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Ya, kita ini sudah dipersatukan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita jaga. Ya, di dalam kesatuan ini penting. Ya, contoh kesatuan itu ada di dalam mana? Di dalam keluarga. Ya, kita dengan istri, dengan anak.
ya. Sekarang saya bertambah dengan mantu, ya. Kita harus ada kesatuan. Kalau tidak ada kesatuan, wah, repot ya. Terlebih lagi juga di dalam bisnis. Kalau tidak ada kesatuan antara pemimpin dengan pegawai, dengan anak buah, ya dikatakan anak buah, itu kalau nggak ada kesatuan, perusahaan itu nggak akan berdiri kokoh, nggak akan bisa memperoleh keuntungan, nggak akan memperoleh kesuksesan. Demikian juga dengan kesatuan di dalam Kristus. Ini yang harus kita fokus kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita gagal fokus di dalam kesatuan dalam tubuh Kristus. Amin. Ya. Oleh sebab itu, mari kita lakukan apa yang terbaik selagi kita masih diberi kesempatan. Luar biasa tadi kesaksian Pak Geri ya. Melalui proses kita tetap harus, Filipi 1 ayat 21 tadi Pak Geri bilang ya, hidup dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi jangan kita takut. Kita hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID, bukan di tangan penyakit. Ya, tapi kalau kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memang nggak mudah, ya, karena kita ini semuanya kan berbagai-bagai gereja ya, berbeda sinode ya, berbeda doktrin. Tapi kalau kita bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kita bisa dipersatukan, oleh sebab itu kita harus memiliki 3 poin yang saya akan bagikan. Ya, ini sangat penting. Sebenarnya ada 9 poin. Itu saya ambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi kalau 9 poin kebanyakan, saya singkat jadi 3 poin. Tapi itu semua tercangkup di dalam 9 buah roh itu. Ya, ayo kita lakukan apa sih yang menjadi kemauan Tuhan ya di dalam kesatuan tubuh Kristus. Ya, nanti Pak Nikolas setelah saya khotbah ini tolong nyanyikan Ku Tak Pandang dari gereja mana. Ya, kita ini berbeda-beda ya, tetapi satu tubuh Kristus. Kita bangun karena di 1 Korintus 1 ayat 10 ya yang mengatakan hendaklah kita seia sekata sepikir sejiwa, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Di mana? Di setiap persekutuan yang kita bangun. Tentunya bersama Tuhan. Tentunya dengan kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Amin. Ayo, kita bahu-membahu, saling bisa mengasihi, saling bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya, karena kita ini ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada yang maaf kata ya, cantik, ada yang ganteng, ya itu semuanya perbedaan. Tapi Tuhan persatukan dengan tali kasih-Nya. Untuk apa? Terus kita dapat melakukan bagiannya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita pasti akan sanggup melakukannya. Amin. Kita lihat dulu ayat firman Tuhan-Nya di Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang harus kita miliki. Ya, Efesus 4 ayat 2 yang mengatakan apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu satu dengan yang lain. Ya. Hari ini kita ada request doa dari Opung Brahmana Sembiring ya, yang ada satu saudaranya sedang koma di rumah sakit Singapura. Kita berdoa, kita sepakat berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti kalau seizin Tuhan, pasti sembuh. Asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia pasti bertindak menyembuhkan. Setiap orang yang percaya, kalau kita hands up, Tuhan turun tangan. Amin. Ya, kita harus percaya, andalkan terus Tuhan. Ya, jangan andalkan profesor, jangan andalkan dokter. Ya,
Kita andalkan dulu owner kita, pemilik hidup kita ini siapa kalau bukan Yesus? Tidak ada yang lain. Amin. Ya, seperti Bu Christine Calvin ya, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dia selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Dia mau melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ya, saya rasa Christine Calvin kan sudah kesaksian ya. Kok saya sih? Kok saya sih? Demikian juga dengan saya. Kok saya? Tapi kalau Tuhan sudah tentukan, ayo kita lakukan. Mau tidak mau, kita harus lakukan. Amin. Ada 3 poin yang harus kita dengar. Apa yang menjadi pesan Tuhan yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang terpenting dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang pertama adalah kasih. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin. Ya, kasih itu satu bukti bagaimana Tuhan Yesus ketika Jumat Agung ya disalibkan, bahkan dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita semua. Amin. Ya, dia bangkit. Dia hidup. Dia mau terus menyertai hidup kita. Dia mau terus melayani hidup kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Tadi pagi saya dengar teman saya ya yang sharing firman di PMD. Itu Dennis Firmansyah, itu teman baik saya, hopeng saya itu di Full Gospel. Ya, Dennis. Ya, dia sekarang lagi di luar negeri ya, di tempat anaknya ya. Dia belum pulang juga ke Indonesia ya. Bahkan dia pindah-pindah, celak-celok ya. Katanya dia bulan 6 mau ke Amerika, ya tapi dia pelayanannya luar biasa dan dia tidak pernah menolak. Dan tadi saya langsung tembak dia tanggal 2 Lebaran Idul Fitri dia melayani di Family Ministry. Ya, harus hadir kita teman-teman. Dia bilang, wah itu pas hari Idul Fitri, Pak. Kebetulan saya emang nggak kemana-mana katanya. Ya di luar negeri kan Idul Fitri nggak ada ya. Tapi saya percaya kalau di Indonesia kan, wah luar biasa, pasti rame. Tapi jalanan pasti sepi, betul? Nah, bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Harus tetap eksis. Tetap ada kesatuan. Amin. Ya, kalau kesatuan kita kuat di dalam Tuhan, pasti hidup kita lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau kan kita hidup kita diberkati Tuhan? Oleh sebab itu, ayo bangun. Bangun. Family Ministry ini. Tidak ada perbedaan di antara kita. Ya, tidak ada yang hebat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, tapi kita mau belajar apa yang Tuhan bentuk setiap kita menjadi bejana-bejananya untuk bisa mempraktekkan kasih Tuhan. Amin. Ayo kita praktekkan selagi kita mampu melakukannya. Memang nggak mudah, ya. Kalau menerima itu gampang, tapi kalau kasih itu nggak mudah, ya. Apalagi saya lihat pelayanan Bu Christine Calvin yang selalu kasih Tuhan, kasih Tuhan. Wah, luar biasa itu. Tapi hidupnya kita lihat, kekurangan nggak? Tidak kan? Bahkan kelimpahan. Dan saya percaya nanti rumahnya di surga lebih bagus dari kita-kita. Ya. Oleh sebab itu, Kolose 3 ayat 2, jangan pikirkan perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Ayo, kita jangkau jiwa-jiwa. Kita Family Ministry ini terbuka pintu buat semua orang, banyak orang. Maaf kata ya, kalau Pak Nikolas bisa ajak 2 orang, sudah bertambah di grup kita. Pak Derikson ajak 5 orang, sudah bertambah berapa? Ya, ayo kita saling terus mengisi, terus membawa teman-teman kita, merekrut teman-teman kita, ya, supaya lebih solid lagi, supaya lebih lagi grup
ibadah feminis ini diberkati oleh Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, tolong Tuhan teman-teman, supaya bisa mengisi, bisa berbagi kasih Tuhan. Apa yang kita bisa praktekkan. Ayo, jangan tunggu, jangan berpangku tangan, ya. Jangan cuma hanya melihat, menonton, jangan. Ya, Tuhan melihat loh dari surga. Apa action kita? Ya, action kita apa ini? Ya, apalagi saya selalu senang kalau teman-teman bisa berbagi firman, ya. Bukan lihat status pendeta, evangelis, enggak, semuanya bisa asal mau kita mempraktekkan. Ini aku Tuhan, ini aku. Amin. Saya dulu juga seperti orang gagap, seperti orang bisu, ya. Kalau berkata-kata seperti ini, saya bingung ngomong apa lagi, ya. Tapi kalau Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita minta terus, pasti Tuhan beri. Tuhan mau kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Kita bisa melakukan bagian kita. Ya, ingat Matius 20 ayat 28. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, ya, tapi kita untuk melayani. Melayani. Ayo, melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sama juga kita mempraktekkan kasih buat Tuhan. Amin. Saya selalu bilang, ayo kita terus Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala. Terus layani Tuhan, bagi kasih Tuhan. Amin. Kita lihat firman Tuhannya, ya. Kita tahu, ya, Galatia 5 ayat 22, yang pertama adalah kasih. Kasih itu meliputi apa? Kasih itu meliputi sukacita, damai sejahtera. Pasti ada di dalam kasih itu. Ya, kalau kasih itu tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, pasti kita tidak bisa mempraktekkan kasih. Setuju, ya, dengan saya? Oleh sebab itu, ayo kita lakukan. Kita berbagi kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Amin. Dalam hal bekerja, dalam hal berbagi dengan sesama, kita praktekkan itu semua untuk Tuhan. Amin. Ya, hari ini tadi malam saya sibuk ini bikin bahan, ya. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus bicarakan? Tuhan, tolong tuntun saya, Tuhan. Dan saya sudah catat ayat-ayatnya, tinggal saya bagikan, impartasikan supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita lihat Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ingat ini. Ini yang harus kita praktekkan. Ya, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Ya, tadi pagi saya dengar dari Bapak Denis Firmansyah, ya. Jadi kalau kita mau mempraktekkan kasih Tuhan itu, jangan tidak dingin, jangan tidak panas, ya. Suam-suam kuku, ini bahaya sekali. Tuhan akan muntahkan. Ya, kita harus lakukan dengan kesungguhan hati kita, pure hati yang murni di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa mempraktekkan kasih itu, hati Tuhan disenangkan oleh segala apapun yang kita lakukan, pure buat Tuhan. Ya, hari ini saya super sibuk banget, ya. Tadi saya pergi ke BPN lagi urusin soal AGB ruko gereja saya, ya. Saya terus berdoa, Tuhan, memperlancar Tuhan, memperlancar Tuhan. Udah validasi, udah oke. Tadi saya udah serahin semua surat aslinya. Terus dia bilang, besok atau lusa Bapak tinggal SPB. Apa itu SPB, Bu? Surat perintah bayar. Wah, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Ini rumah yang kau percayakan untuk saya kelola. Tapi tolong Tuhan, segala sesuatunya cukupkan apa yang saya butuhkan. Saya tidak minta lebih, Tuhan.
Saya minta semuanya dicukupkan. Saya maunya semuanya diproses dengan lancar, Tuhan. Tolong Tuhan, tuntun saya, Tuhan. Ya. Saya percaya teman-teman semua doakan saya, ya, supaya tetap dapat berjalan dengan baik. Dengan semuanya. Saya percaya Roma 8 ayat 28. Tuhan Yesus itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Ayo, bagi kasih buat Tuhan. Kalau kita sudah diberi oleh Tuhan, hendaklah kita mempraktekkan kasih kepada Tuhan yang terutama juga kepada sesama kita. Amin. Terlebih lagi, jangan mengasihi diri sendiri. Ya, kasih itu pure. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi sesamaku Tuhan. Ya, ayo praktekkan. Ya, jadi jangan nengok kanan kiri. Kita terus lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Bukan kesukaan kita, tapi kesukaan Tuhan. Kita lihat lagi ayat firman Tuhannya. Pertanyaan nih buat kita semua. Ya. Apa yang kita sudah kasih buat Tuhan? Roma 12 ayat 1 dan 2 ini ayat kesukaan saya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ayo, praktekkan. Sekalipun rasanya berat, ya, sekalipun rasanya nggak mampu. Tapi kalau kita, kan Tuhan Yesus itu sudah memberi Roh Kudusnya kepada kita. Kita pasti mampu. Ya, jangan kalah sama iklan apa itu M150. Pernah dengar ya di televisi ya. Kamu bisa. Wah, masa jadi anak Tuhan nggak bisa ngomong. Saya juga bisa. Amin. Lakukan itu. Sehingga Tuhan melihat dari surga. Yang kayak gini nih. Baru anak kebanggaanku. Mau nggak jadi anak kebanggaan Tuhan? Harus. Kita harus jadi anak kebanggaan Tuhan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Ayo kita lakukan. Jangan kita melihat, wah, ini cocoknya Pak Nicholas nih, ini cocoknya Pak Derikson nih. Saya kan nggak ada apa-apa. Ya, jangan. Lakukan selagi kita mampu melakukannya untuk mempraktekkan kasih, terutama kepada Tuhan, kepada sesama. Yes, amin. Diri kita sendiri. Amin. Kita lihat ayat firman Tuhannya lagi. Kita lihat Roma 12 ayat 6 sampai 8. Nah, ini yang Tuhan kasih buat kita semua. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ya, jadi jangan ada kepaksaan, jadi rasanya gimana ya, gitu. Jangan. Tuhan itu melihat hati setiap orang, ya, yang benar-benar pure, murni di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, saya melakukan itu. Saya percaya, sekalipun, maaf kata ya, hidup saya hanya sederhana saja, tapi saya akan melihat nanti anak mantu cucu saya akan lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, apalagi Tuhan Yesus melihat, wah, yang kayak gini nih, umurnya perlu dipanjangin nih seperti Hizkia ya. Wah, perlu supaya lebih lagi bisa menjadi pengharapan Tuhan untuk menjadi laskar Kristus yang tidak pernah gugur, tidak pernah
jatuh, ya, bahkan terus sigap untuk melayani segala sesuatu. Ya, kan kita ini semua punya senjata firman Tuhan. Ya, kita lakukan. Terutama buat penginjilan, terutama juga buat orang yang sudah tidak lagi ke gereja, tidak lagi beribadah. Ayo kita rangkul mereka. Ya, saya mendengar kesaksian dari Pendeta Derikson ya, yang dia tergugah untuk mengambil anak-anak yang terbuang, ya, dia mau membangun rumah singgah. Saya langsung terketuk, saya bilang, Tuhan, berikan itu Tuhan, nyatakan Tuhan, apa yang dia lakukan pasti menyenangkan hatimu Tuhan. Amin. Ya, ayo lakukan. Apalagi tadi kemarin juga Bu Lydia ngomong ya, saya sudah beli rumahnya sebelah gerejanya. Saya rencana mau buka rumah singgah supaya banyak orang-orang tertolong, banyak orang-orang mengenal Yesus, ya, yang kekurangan, yang apapun ya, seperti Pak Daniel Pinto ya, juga yang di Bekasi ya, dia merikut orang-orang yang benar-benar rasanya perlu ditolong, ya, itu yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, ya, kita harus lakukan. Kita diberkati untuk apa? Memberkati. Kita dikasih Tuhan, kita sudah terima, kita harus kasih Tuhan. Itu yang harus kita praktekkan. Ya, saya selalu mengajarkan anak-anak saya, ayo lakukan selagi kita mampu melakukannya. Terus berjuang. Kita lagi berjuang di dalam hidup. Ya, mencapai garis finish yang Tuhan sudah nantikan buat kita semua. Ya, jangan kita lagi tidak mau melakukannya. Kita melakukannya. Tentunya Tuhan pasti buka jalan buat kita semua. Amin. Poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Kita tahu ya Galatia 5 ayat 22. Setelah kasih, sukacita, damai sejahtera, apa itu? Sabar. Pak Nikolas tahu ya, ada pendeta sabar namanya ya. Yang di Bojong. Orang Batak juga. Iya, betul. Orang Jawa, orang Jawa, orang Jawa. Jawa. Ya, Sabarianto namanya. Sabar. Tapi belum tentu orangnya sabar. Namanya sabar, boleh sabar, tapi orangnya belum tentu sabar. Ya. Orangnya nggak sabar. Aduh. Kalau naik motor maunya cepet aja itu. Waduh. Pokoknya gaspol, katanya gaspol. Ya. Yang kedua adalah kesabaran. Ayo, mau nggak kita belajar untuk tetap bersabar menantikan janji Tuhan? Ini nggak mudah loh. Makanya saya tiba-tiba kok bisa terketuk. Tuhan bilang, nyanyikan lagu. Saya langsung minta tolong sama Pak Derikson. Nanti setelah poin kedua ini saya selesai, masuk, kita lihat videonya dulu. Kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yaitu tentang sabar. Amin. Orang yang sabar itu pasti dikasih oleh Tuhan. Yesus itu panjang sabar loh. Bagaimana dengan hidup kita? Terkadang kita nggak sabaran ya. Betul apa betul? Dalam hal apa? Ya. Ya seperti tadi Pak Nikolas bilang ya. Kalau di jalanan ya. Apalagi kalau udah naik mobilnya udah yang turbo ya. Wah, turbulence ya. Waduh. Maunya tancap terus. Tapi sekarang luar biasa pemerintah ya. Di tol-tol itu sekarang katanya sudah dipasang SCTV itu ya. Kecepatan harus 100 km. Itu maaf kata ya. Maksimal 100. Jadi maaf kata ya, kalau kita yang punya mobil mau turbo apa sekarang udah nggak ada gunanya itu. Di tol udah nggak boleh ngebut. Ya, kalau kita melanggar ya otomatis langsung keluar surat tilang seperti Pak Nikolas sudah kena tilang 2 kali ya. Luar biasa. Ya, sekarang itu CCTV itu ya sudah menanti kita di jalanan ya. Demikian juga dengan Tuhan. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi, melihat anak-anaknya yang sabar, yang seperti apa. Betul? Ayo, siapa yang sabar di tempat ini? Kalau orang yang sabar nggak boleh apa?
nggak boleh marah-marah. Ya, Ya. nggak boleh apa lagi. Ini dikatakan ya, jadi saya lihat dulu Galatia 5 ayat 22. Kesabaran itu pasti disertai dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tanpa hal kemurahan, kebaikan, kesetiaan itu nggak akan ada kesabaran. Maka saya rangkum, kesabaran itu harus disertai dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayo, kita sabar terus menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Kalau janji manusia ini, Oma Irama bilang, sangat terlalu. Ya, bilang apa? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu ada lagunya tuh. Ya. Janji sih boleh ya, janji sih tinggal janji ya. Tapi terkadang manusia itu kan janjinya lupa, ya pakai lupa lagi ya, pakai nggak ingat ya. Nah ini yang berabe, nggak boleh ya. Matius 6 ayat 34 yang mengatakan jika ya katakan ya, tidak jika tidak katakan tidak. Itu satu bukti Tuhan mengetes kita ya, melihat anaknya. Apakah kita tetap melakukan kesabaran di dalam kehidupan kita? Dan saya percaya kalau orang yang sabar pasti hidupnya lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Betul ya? Kita datang nggak bawa apa-apa. Ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Ya. Saya senang Ibu Christine Calvin sukanya bernyanyi. Orang yang suka bernyanyi pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Mazmur 22 ayat 4. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Segala masalah, segala sakit penyakit. Kalau kita bermazmur, bernyanyi buat Tuhan, mujizat itu akan terjadi. Segala masalah apapun Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan Yesus tidak akan menutup telinganya. Bahkan dia menyendengkan telinganya. Mendengar setiap apa yang menjadi seruan doa kita. Terlebih lagi tangan Tuhan tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Tepat pada waktunya. Amin. Ayo lakukan. Amin. Terus. Panjang sabar. Ingat ya, Amsal ya. Orang yang sabar melebihi orang yang merebut kota loh. Ya, itu luar biasa. Kita harus lakukan itu. Firman Tuhan itu benar-benar kekuatan buat setiap kita. Untuk kita terus bisa melakukannya. Tentunya bersama Tuhan. Roh Kudus yang ada di setiap diri kita. Kita lepas pribadi. Amin. Kita lihat lagi ayatnya. Kita tahu ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah aku Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari. Untuk kita bisa melakukan menjadi orang yang bijaksana. Kita lihat. Amsal 14 ayat 29 yang mengatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya. Dikatakan lagi Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Siapa sih yang nggak pernah bersalah di dunia ini? Pasti kita pernah melakukan kesalahan ya, tapi kita hendaknya jangan menghakimi. Kalau orang yang sudah bersalah, kita tetap menerima dia apa adanya, tetap sabar. Amin. Seperti saya ya, saya jujur nih, waktu ketika saya baru jadi anak Tuhan. Ya, begitu saya ditipu ya sama teman-teman saya yang lebih
senior dari saya. Bahkan umurnya itu waktu itu saya baru usia 40, dia sudah 65. Ya, karena saya pikir, wah, orang maaf kata nih ya, anak Tuhan ya, ke gerejanya mantap ya. Akhirnya bablas anginnya. Tapi saya tetap panjang sabar. Tuhan, kalau itu bukan milikku, biarlah, serahkan ke dalam tangan. Amin. Ya, tetap sabar. Orang yang sabar pasti akan digantikan berkatnya oleh Tuhan. Amin. Seperti Ayub, ya, sabar. Dia terus lakukan kesabaran di dalam kehidupannya. Ya, walaupun sakit penyakit, anaknya, ya, istrinya lagi yang lebih hebat lagi. Jahatnya bukan main, tapi dia tetap sabar. Dia tahu siapa Tuhan Yesus. Dia tahu sumbernya itu siapa yang memberikan kita segala sesuatunya, itu berkat yang berkelimpahan. Amin. Siap-siap Pak Derison, setelah lagunya dulu, nanti saya masuk poin yang ketiga. Saya akan selesai. Kita dengar lagu ini ya. Ini yang janji Tuhan buat setiap kita, kalau kita bisa melakukan kesabaran. Sabar dalam susah sukar, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Dalam situasi seperti ini, bagi orang-orang percaya harus dapat mengendalikan diri dan menahan emosi. Kesabaran, ketabahan, dan ketegaran, itulah yang dikehendaki Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini. Saudara, mari kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Dialah tempat perteduhan kita. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Ya, terima kasih Pak Derison. Siapa yang beri kekuatan kalau kita bisa melakukan kesabaran kalau bukan Tuhan Yesus? Nahum 1 ayat 3 mengatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ya, kita jangan sampai salah melangkah di dalam kehidupan kita. Dikatakan Kolose 3 ayat 12-13 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Ayo lakukan. Orang yang sabar pasti hidupnya lebih diberkati oleh Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Kita tahu ya, yang terakhir ini yang lebih sulit lagi ya, dari buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Banyak orang hidupnya suka-sukanya sendiri ya. Akhirnya dia melakukan kesalahan yang rasanya dia pikir jalan keluar, ya. Nggak taunya jurang pemisah. Teman saya ya, karena dia saking nggak tahu harus berbuat apa ya, akhirnya hidupnya dia dengan pergaulan yang salah ya, akhirnya dia sekarang ada di penjara ya. Coba, kasihan kan? Kalau sudah seperti itu bagaimana? Berarti kita harus benar-benar memiliki penguasaan diri yang teramat penting dalam kehidupan kita. Karena itu ada di buah roh yang terakhir. Tuhan kasih paling depan, yang terbelakang adalah penguasaan diri, itu harus kita miliki. Sehingga hidup kita pasti akan terlindungi dari segala apapun yang jahat dari dunia ini. Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan semua orang. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpahan, damai, sejahtera, sukacita yang diberikan kepada kita semua. Amin. Kita lihat ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 6-8. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, saya percaya kalau kita nggak ada penguasaan diri, unity in God, unity in Christ itu nggak bakal ada. Kita pasti akan tercerai-berai, kita pasti akan pecah. Ya, tapi kalau kita memiliki iman yang kuat, ada penguasaan diri di dalam setiap pribadi lepas pribadi, saya percaya family ministry akan tetap kokoh. Pak Derison sampai berbicara ya, sekalipun family ministry hanya berapa orang, tetap terus fokus karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Nah, kita harus memiliki hal seperti itu. Ya. Jadi jangan seperti maaf kata ya, lagu ceceng-ceban itu orang bilang, walau 1000 rebah di sisiku, ikut-ikut rebah. Walau 10.000 rebah di kananku, ikut-ikut rebah juga. Seharusnya kita tetap berdiri teguh, tetap kuat, tetap eksis. Karena di 1 Korintus 15 ayat 58, hendaklah kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita harus kuat, teguh. Karena jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan buat setiap apapun yang kita lakukan, terutama untuk segala apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini nggak mudah. Ya. Kenapa banyak akhirnya terkotak-kotak gereja ya? Akhirnya begitu banyak doktrin. Akhirnya saling maaf kata ya, sikut menyikut. Ya. Seharusnya tidak boleh. Tuhan Yesus itu bahkan menegur buat kita semua. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Itu ada di ayatnya. Wah, berarti Tuhan Yesus itu tahu ya. Oleh sebab itu kita harus memiliki penguasaan diri yang kuat, yang ekstra, yang lebih lagi. Amin. Kita perbedaan apapun, mendapat apapun masukan, itu kita harus cerna baik-baik. Kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kita bisa melakukan
sinkron dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kasihnya lemah lembut. Dia memiliki kelemah lembutan sehingga penguasaan diri itu ada. Hendaklah kita demikian juga memiliki hati yang lemah lembut. Ya. Yang Tuhan sudah praktekkan sebagai teladan Kristus, kita pun harus melakukan hal seperti itu. Amin. Ya, saya berkali-kali mengatakan kalau ada perkataan yang tidak baik masuk kiri langsung cespleng ke kanan. Ya. Tapi ada lagi yang lebih hebat, teman saya bilang. Kalau saya bukan begitu, Amin, katanya. Masuk aja udah nggak bisa, katanya. Boro-boro lewat, katanya. Nah, ini yang luar biasa, ya. Jadi ada perbodennya di sini kupingnya, ya. Kalau saya bilang enggak, masuk kiri ya boleh kita dengar, tapi jangan macetnya di hati nih. Jangan kita tanam ya. Kopi boleh pahit, tapi di dalam Tuhan kita nggak boleh tanam kepahitan. Amin. Karena kopi itu bisa campur gula. Demikian juga dengan kasih Tuhan. Kita bisa menambahkan dengan kasih sayang. Amin. Kita ingat gunting ya. Gunting itu kan selalu untuk memisahkan satu dengan yang lain. Kita jangan jadi gunting. Kita harus jadi jarum, ya, yang selalu bisa menyambung satu dengan yang lainnya, ya, menegur dengan kasih Tuhan, ya, saling bisa, yang sudah retak, yang sudah sobek, kita sambung kembali, tentunya dengan penguasaan diri kita. Miliki itu ekstra, lebih, terutama kepada Tuhan, juga sesama kita. Amin. Ya, jadi siap-siap, Bapak Nikolas Yang, kita nyanyikan sebuah lagu ya. Ku tak pandang dari gereja mana. Asalkan kita terus berdiri, fokus apa yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Yang kita harus praktekkan selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Ayat penutup. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu tujuan akhir. Setiap apapun yang kita lakukan, unity in Christ, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Orang yang sudah di dalam Tuhan harus bangun kesatuan yang kuat di dalam Tuhan. Tidak ada perpecahan, bahkan saling bisa menasehati dengan kasih Tuhan, saling menegur dengan kasih Tuhan. Ya, tidak ada yang hebat, tidak ada yang bisa menang, tidak ada yang bisa, maaf kata ya, mau menang sendiri, nggak ada. Kita terus berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan melenceng, jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal itu berarti kita mempraktekkan unity in Christ dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa biar semua Tuhan bentuk ya hati kita untuk selaras dengan hatinya Tuhan. Ya, memang nggak mudah ya. Karena kita kan dari kecil mungkin dari suku apa ya. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan apa yang menjadi teladan Kristus buat setiap hidup kita, so what? Kenapa kita nggak bisa melakukannya? Amin. Tuhan Yesus saja bisa melakukannya. Apalagi kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Sebelumnya kita dengar lagu dulu dari Pak Nikolas. Sudah siap belum Pak Nikolas? Ya, sudah. Ya, silakan. Baik, kita nyanyikan lagu. Ku tak pandang dari gereja mana. Amin. Ini gambaran family ministry yang tidak melihat hitam putih, atau dari gereja mana, kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tak pandang dari gereja mana, sanggup berdiri dalam firman-Nya. Kalau hatimu seperti hati
tak pandang dari gereja mana, asalku berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Yes. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, yes, kaulah saudara dan saudariku. Satu lagi lagu yang Ibu Christine tadi, lagu bagus, yaitu Anak Kala Yesus namanya. Ini lagu pada saat kita sekolah minggu ya, tapi lagu ini teringat sampai sekarang bahwa lagu ini pastinya dari surga. Anak Kala Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan api tebus dosa aku, kubur kosong buktikan dia hidupnya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berapi sebab dia hidup. Kubur kosong berapi sebab dia hidup. Ya, saya kembali kepada hamba-Nya. Tuhan berkati. Ya, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, yang sungguh luar biasa Tuhan. 3 hal yang harus kita lakukan: berbagi kasih, kesabaran yang harus kita praktekkan dalam hidup orang percaya, terlebih lagi penguasaan diri yang harus kita lakukan. Tetap ada penguasaan diri, itu hal yang terpenting di dalam kehidupan orang percaya. Kami sungguh diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Engkau yang selalu ada di dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Kau memberkati setiap kami, Bapak Ibu yang sudah mendengar, teman-teman kami yang luar biasa, yang sudah Kau berkati Tuhan. Kami percaya Kau satukan kami di dalam wadah family ministry ini Tuhan. Erat bersatu dalam kasih-Mu Tuhan. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus di family ministry. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya pernyataan perlindungan berkat-Mu selalu mengalir buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita yang sudah diberkati. Katakan amin. Silakan Bu Mesti, doa syafaat. Amin. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, karena kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Karena kita ini orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore ini. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah tubuh Kristus Tuhan. Kami mau memperhatikan satu dengan lain Tuhan. Dan kami percaya melalui firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami membutuhkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang pada
sore menjelang malam ini. Memberkati hamba-Mu Pak Komingguan Tuhan sebagai gembala FM. Tuhan memberkati, Tuhan berikan dia hikmat-Mu, urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya ya Bapak, supaya Tuhan melalui kehidupannya Tuhan dia boleh bawa kami lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, lebih lagi sabar Tuhan, lebih lagi kami bisa menguasai diri kami Tuhan di dalam Engkau ya Bapak. Memberkati apa yang menjadi kebutuhannya ya Tuhan. Pokoknya Tuhan, kalau lagi hamba-Mu ini lagi mengurus surat Tuhan dan harus nanti dibayar, kami percaya Tuhan sudah siapkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, kami percaya kami punya luar biasa. Engkau yang punya langit, bumi dan surga ya Bapak. Nyawa-Mu aja Engkau berikan Tuhan, apalagi yang lain-lainnya. Kami percaya mujizat terjadi untuk Pak Komingguan Tuhan, dan Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Pak Hendra boleh ada bersama dengan kami. Kami tahu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Engkau ya Bapak. Memberkati istri, anak, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa buat anaknya yang belum punya anak. Kami percaya Tuhan, firman berkata beranak cucu penuhilah bumi, dan kami percaya waktu Tuhanlah yang Tuhan berikan kepada anaknya Pak Hendra, dan mereka boleh melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Tuhan Yesus, Pak Dirikson, kami berdoa juga untuk Pak Nikolas, kami berdoa untuk Pak Joni, mereka yang sudah Tuhan bekerja sehingga boleh jalannya FM ini Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan karena mereka mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati pelayanan mereka, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat setiap kami yang ada di FM ini. Kami percaya Tuhan, firman berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu ya Tuhan, dan kami percaya ibadah kami pada sore menjelang malam ini, kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami datang mencari Tuhan, bukan mencari hamba Tuhan, tapi kami mencari Tuhan sumber segala-galanya. Terima kasih Bapak. Pada malam ini kami mau sehati Tuhan, mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan buat sepupu dari Opung Sembiring ya Tuhan, Ibu Karyani Tuhan yang ada di rumah sakit lagi koma. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari penyakit yang dihadapi Tuhan. Dan kami berdoa pada di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi buat Ibu Karyani ini Tuhan. Karena kami percaya doa dapat menebus Tuhan sejauh apapun Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Ibu Karyani sudah disembuhkan dan dia sudah sadar dari komanya ya Tuhan. Pakai Opung Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi-Mu ya Bapa. Boleh kemuliaan Tuhan terjadi Tuhan di dalam sepupu dari Opung, dan kami percaya melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Berkati Opung, berikan kesehatan, kekuatan dalam usia yang sudah lanjut. Kami percaya firman berkata sampai putih rambutnya Engkau tetap Allah yang menggendongnya. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya ya Bapa. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah siapkan untuk Opung ya Bapa. Dan biar Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Geri juga ya Tuhan, Pak Geri ya Tuhan. Tuhan juga menyembuhkan. Tadi dia sudah bersaksi, dia imani Tuhan bahwa darah-Mu yang berkuasa itu akan mengalir dalam tubuhnya. Dan kami percaya juga malam ini, bukan besok Tuhan, bukan lusa, tapi malam ini Tuhan, terjadi mujizat buat Pak Geri ya Tuhan. Dan dia boleh mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Orang tubuhnya yang rusak di dalam nama Yesus,
Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk Pak Yohanes, Tuhan Yesus, Tuhan yang dalam keadaan juga kurang sehat. Kami juga percaya Tuhan, firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Yohanes sudah disembuhkan oleh Engkau, dan dia akan bersaksi Tuhan bahwa Yesus yang dia sembah, Yesus yang dia layani itu Allah yang luar biasa. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan ya Tuhan, karena Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua Tuhan, anak-anak Tuhan ya dalam keadaan sakit Tuhan. Kami tidak tahu dan tidak mengenal mereka, tapi kami percaya Tuhan mengenal setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, pulihkan bangsa ini Tuhan, selamatkan bangsa ini Tuhan. Biar setiap orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan, biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Kami juga teringat Tuhan buat istri dari Pak Anfal ya Bapak. Tuhan, biar juga dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai Pak Anfal Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang hidup ya Bapak buat istrinya. Dan kami percaya Tuhan, kalau satu orang diselamatkan dalam rumah tangga itu, maka seisi rumah tangga itu akan diselamatkan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kuatkan Bapak Tuhan dan berikan hikmat-Mu, kesabaran untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Engkau. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapak, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk dokter-dokter, suster-suster, Tuhan juga pakai mereka ya Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Berikan juga mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya Tuhan setiap Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan itu mendatangkan kesembuhan untuk pasien-pasien ya Tuhan. Dan biar Tuhan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati juga hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Urapi mereka, pakai mereka ya Bapak. Berikan urapan-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka. Supaya dimanapun hamba-hamba-Mu berada, melayani Engkau, muji layanan mereka, dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, memberkati juga Tuhan Yesus orang tua kami yang ada di FM. Kami berdoa untuk Ibu Lydia, Ibu Grace Tuhan. Tuhan juga memberkati yang lainnya, Tuhan juga memberkati ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Memberkati juga Ibu Christine ya Bapak, pakai hidupnya ya Bapak untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, supaya melalui kehidupannya bersama suaminya Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua Tuhan yang ada di FM ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan, kalau kemarin hamba sudah lulus, kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Diberkati kesehatannya. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai apapun yang dilakukan tangan pekerjaan Bapak Ibu
anak mantu, semuanya diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak mantu semuanya. Diberkati pelayanannya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenananmu selalu ada buat setiap pelayanan kami. Terima kasih untuk ibadah pemilihan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami sudah diberkati. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan tampilkan buat besok, Pak Jerison. Ya, saya mohon maaf tadi kalau besok mulai diingatkan sebelum doa syafaat, kita sudah tampilkan pembicara besok biar kita doakan juga dalam doa syafaat. Jadi untuk besok adalah yang melayani kita Bapak Pendeta Pastor Ludovicus Marjono dari Brussels, Belgia. Ya, kita doakan dan kita sampaikan kepada teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini dengan tema mengapa Tuhan Yesus harus mati. Ya, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati hambanya juga yang akan melayani besok. Dan kita semua akan dapat hadir besok. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Pak, saya. Ya, silakan bincang-bincang Bapak Nikolas Liang. Terima kasih Pak Derikson. Oke. Terima kasih doa cepatnya. Ya, terima kasih kepada Pak Derikson dan hambanya Pastor Komingguan yang sudah luar biasa memberikan manuver kata-kata demi kata-kata dan doa dari Bu Messi yang menguatkan kita semua. Ya, kita bersama bersatu ketika kita mendengarkan sahabat kita yang sakit, kita mendengarkan siapa saja yang dalam keadaan kesedihan hari ini, kita percaya bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Ini adalah bahasa-bahasa bukan dari kita, tapi Roh Kudus yang bicara melalui siapa saja, dan pastinya suara itu dari surga. Maka kata-kata ini yang membuat kita menjadi kuat pada hari ini. Coba bayangkan, kasih dan sabar sudah penguasaan diri. Ini yang telah diberikan oleh kita dari Bapak Gembala tadi, bahwa ini tidak mudah. Tapi kata-kata tidak mudah ini selalu mengikat kita, supaya iblis membuat kesulitan dari tiga ini. Tapi kita harus mengatakan bahwa kasih, sabar, dan penguasaan diri, ketika kita bersama Yesus, maka kita menjadi kuat dan kita jauh dimudahkan. Nah, coba bayangkan pada hari ini, berapa banyak sekarang ada di Google, kita lihat sebelum kita masuk kepada masing-masing yang memberikan satu sharing, berapa banyak di Google ini orang-orang yang miskin di dunia ini. Kita lihat, berapa banyak orang yang buta, ya kan? Sedangkan mata kita melihat hari ini. Luar biasa. Dan berapa banyak orang yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, sementara kita semua normal. Berapa banyak orang yang saat ini ada di ICU, sementara kita dalam keadaan sehat. Tugas kita adalah memberikan kekuatan, semangat, dan doa yang tidak pernah putus sampai selama-lamanya. Karena itulah menjadikan kita kuat, karena kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Tadi Pak Geris Morris adalah salah satu dari FGB Men, kata Pastor Komingguan. Dia dikuatkan dengan segala firman. Saya lihat memang sakitnya tidak gampang ya. Kalau orang dunia katakan begini, ketika dia sakit komplikasi begitu, lebih baik saya mati. Ya matinya kemana dia nggak tahu itu. Tapi anak-anak Tuhan percaya pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, kematian adalah suatu keuntungan. Pelepasan diri terhadap pekerjaan-pekerjaan dunia sudah diserahkan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mengambil alih itu semua. Maka hari ini, seperti Ibu Messi katakan, saya sudah lulus. Lulus itu tidak mudah. Harus menghadapi ujian, belajar, dan sebagainya. Seperti Pastor Komingguan yang membuat apa tadi SHGB. Itu juga nanti keluar duit. Tapi kita percaya, semua Tuhan mudahkan. Ketika awal kita mulai dan dimudahkan, itu adalah awal. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kemudahan ini. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Saya percaya satu persatu kita dikuatkan oleh iman
dan bertumbuhnya. Ya, kita berdoa juga untuk siapa keponakan Bapak Brahmana Sembiring ya, keponakan ya. Ya kan, semoga mendapatkan anugerah kasih di dalam doa ini dan beliau sembuh dari segala sakitnya. Haleluya, Tuhan berkati. Baik, kita kembali kepada Ibu Lydia. Silakan Bu Lydia. Ibu Lydia yang awal. Kenapa mesti saya terus nih? Karena memangnya kita Apa, dapat Bu Lydia?